Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kembali lagi hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama kita satukan hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita satu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau datang merendahkan hati kami Tuhan, memberi hidup kami hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami melewati setiap musim dalam hidup kami. Hanya bersama-Mu kami bisa melewatinya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Engkau ada bersama. Bersama
memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terpuji Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, biarlah kita penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan sukacita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kita ditujukan kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, Allah sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. memiliki iman yang kuat untuk tetap berserah penuh hanya kepada Tuhan,
menghadapi situasi yang sulit sekarang ini. Ya, jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan lebih lagi meneguhkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih, inilah pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus boleh menolong kami, Roh Kudus menolong kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang berada di rumah. Kita bertemu kembali pada ibadah pagi hari ini, ibadah secara online karena masih dalam
PPKM, jadi kita harus tetap melakukan ibadah secara online. Baiklah, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Harapan kita semua, Tuhan selalu menyertai kita, selalu menuntun kita, membuka hati kita untuk ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini, karena kami tetap masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan siapkan hati dari para jemaat-Mu di rumah ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, lindungi kami semua Tuhan. Sehingga ibadah pagi hari ini sungguh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita ambil dari bacaan Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua pasal 1 ayat ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perintah Tuhan ini berlaku bagi bangsa. Perintah Tuhan ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga perintah ini untuk semua orang yang percaya. Kalau kita membaca dari kitab Mazmur 31 ayat yang ke-25, dikatakan demikian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa perintah Tuhan untuk supaya kita meneguhkan hati, terus kita harus menguatkan hati kita. Ini perintah Tuhan kepada orang-orang yang selalu berharap kepadanya, kepada orang-orang yang percaya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, yaitu sebuah motivasi ketika kita sedang mengalami masalah atau permasalahan. Khususnya motivasi kepada kita yang mengalami permasalahan kecil. Namun bagaimana jika seandainya kita mengalami permasalahan yang besar? Bagaimana jika kita hadapi adalah kehilangan orang yang paling kita kasihi? Bagaimana kita kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika kita menghadapi berbagai macam penyakit yang tidak ada obatnya? Bagaimana kita mengalami terpapar COVID-19 yang mungkin membuat kita begitu lemah, begitu lemas, begitu kita tak berdaya, kita batuk dan napas. Ini adalah masalah yang kita hadapi, yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Sangat sulit memang untuk memiliki hati yang kuat, memang sulit untuk memiliki hati yang teguh dikala kita mengalami keadaan yang berat. Kalau permasalahan kecil, kita termotivasi untuk menguatkan hati, kita meneguhkan hati kita, tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Ketika saya menghadapi masalah yang besar, saya sering sekali juga bertanya kepada Tuhan, apalagi pada waktu masalah yang saya hadapi, yaitu masalah yang begitu besar menurut saya, kehilangan seorang yang saya paling kasihi, yaitu ibu gembala yang dipanggil Tuhan pada waktu itu. Itu permasalahan yang saya hadapi menurut saya, masalah yang begitu besar. Bagaimana saya bisa tetap kuat dan teguh hati saya, seperti kata Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Nah, kalau kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya bisa menguatkan hati saya, meneguhkan hati saya, dikala saya mengalami masalah yang begini besar Tuhan, masalah yang begitu menyakitkan Tuhan, kehilangan seorang yang saya kasihi, yang begitu saya cintai Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita hanya berpatokan, hanya kita berpegang kepada pada waktu perintah Tuhan katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Seolah-olah Tuhan tidak memahami keberadaan kita. Tuhan membiarkan kita hanya ngomong aja, enak aja kita bilang Tuhan tidak merasakannya. Tuhan hanya mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Seperti bagaimana kita juga mengatakan kepada orang lain kalau dia mengalami masalah, dia cerita kepada kita, jangan takut, jangan kecut, jangan gentar, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu. Tetapi kadang-kadang kita berhenti hanya membaca di ayat yang kalimat yang pertama, tetapi kita lupa bahwa dikatakan di dalam kitab yang di dalam Yosua pasal 1 ayat 9 itu tidak berhenti begitu aja. Di saat Tuhan katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, Tuhan kata sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bahasa Jawanya kata God is with you wherever you go. Tuhan selalu menyertai kemanapun kita pergi. Tuhan selalu menyertai setiap kita menghadapi masalah di dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. God is with you wherever you go. Dan ini menurut saya sangat luar biasa saja. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, bagaimanapun kita tuju dalam perjalanan hidup ini. Hanya dikatakan kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu, ya, oleh hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan kita. Kalau Pak Gembala barangkali sering ditolong atau diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, udahlah pusatkanlah seluruh perhatianmu, pandanganmu, fokusmu hanya kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kamu. Begitu juga penggembala, sebagai gembala selalu mengingatkan, memberikan dorongan, motivasi kepada semua jemaat yang mengalami masalah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berpusatlah, berfokuslah kepada Tuhan dan percayalah, jangan bimbang, sungguh-sungguh terhadap pertolongan Tuhan, karena pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat dan Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau orang yang sungguh-sungguh percaya dan menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Nah, kita menemukan kata di sini kuatkanlah hatimu. Ketika kita berbicara kuatkanlah hatimu, kita adalah tetap tabah artinya dan tegar. Seberapapun beban masalah yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tak pernah melebihi dari kemampuan kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami masalah kecil maupun masalah besar, dan percayalah masalah itu Tuhan izinkan terjadi terhadap kita untuk kita alami, itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Dan yang paling penting itu, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita bergumul dengan permasalahan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi masalah itu, tapi Tuhan menyertai kita. Tuhan terus menyertai kita. God is with you wherever you go. Jadi Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita, apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya dikatakan di Roma 8 ayat 28 yang sering menjadi populer sekali ayat ini. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita percaya, kita berpusat dan berfokus kepada pengharapan kita kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam segala masalah kita. Tuhan turut bekerja dalam segala kesulitan dan kesusahan kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita, karena Dia adalah Bapa kita. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Oleh karena itu, tetaplah tabah dan tegar seberapapun masalah kita, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, karena Tuhan pasti menyertai. Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Jadi bentuk action daripada dikatakan kuatkanlah hatimu, pertama adalah memiliki ketetapan hati. Kita harus sungguh-sungguh memiliki ketetapan hati. Firman Tuhan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, ya kan? Itu ayat 6 tadi. Perkataan ini diulang sebanyak 3 kali dalam ayat 6, 7, dan ke-9. Kelam ini sekaligus menjadi kunci dari semua pernyataan Tuhan. Karena Tuhan selalu berjanji untuk memberikan pertolongan ke kita, untuk menolong kita, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membantu dan menolong kita dalam mengatasi setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, tetaplah teguh hati kita, tetaplah sabar, tetaplah tegar. Yang kedua, kita harus memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Dalam hal ini kita harus belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Makanya dikatakan di Pemazmur 1 ya, ayat yang ke-1, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kita harus merenungkan firman Tuhan sehingga firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan itulah yang memberikan ke kita kekuatan. Untuk memberikan kita kekuatan untuk kita tetap tabah, untuk kita tegar dalam menghadapi persoalan, sehingga kita kuat dan teguh hati kita dalam menghadapi sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu dikatakan di sini firman Tuhan itu begitu penting untuk memotivasi kita. Firman Tuhan itu sangat penting untuk menguatkan, meneguhkan hati kita. Karena firman Tuhan itu mempunyai power, mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa kalau kita renungkan. Kalau kita renungkan siang dan malam, firman itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya sekedar logos, tetapi dia merema dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan Yesus ya. Yosua mendapat dorongan dan kekuatan dari Allah saat dia mengalami persoalan, mengalami masalah, menghadapi bagaimana beratnya bangsa Israel pada waktu itu. Nah, makanya Yosua mempunyai ketetapan hati. Yosua memiliki kekuatan hati sehingga dia mendapat dorongan dari kekuatan Allah. Bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau dan kemanapun engkau pergi. Ini adalah suatu hal yang membuat Yosua sungguh-sungguh memiliki kekuatan, karena dia begitu fokus kepada janji Tuhan. Sekalipun dia mengalami masalah, tetapi Tuhan selalu menyertai. Tuhan berjanji untuk menyertai dia. Tuhan berjanji untuk hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian dalam bergumul
pada persoalannya, bergumul dalam setiap masalahnya. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kita mampu untuk menanggung semua masalah kita. Makanya dikatakan di Filipi 4, kita sanggup, kita kuat menanggung segala perkara di dalam Dia, di dalam Tuhan. Kita mampu di dalam Tuhan, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Dan dalam bacaan tadi kita juga menemukan kata teguhkanlah hatimu, yang berarti hati kita dan pikiran kita berserah, bersandar, berharap penuh kepada keyakinan kita kepada Tuhan sepenuhnya. Kita punya trustworthy and reliable, yang artinya karakter kita dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kita melihat bagaimana Abraham, sesungguh orang yang begitu trustworthy dan reliable, karakternya dapat diandalkan dan dia begitu dapat dipercaya karena ketaatan dan kesetiaannya kepada janji Tuhan. Bagaimana kita lihat bagaimana Abraham, kalau kita baca, dia mempunyai karakter yang begitu luar biasa dan mempunyai kesetiaan yang begitu luar biasa untuk menanti janji Tuhan. Terutama bagaimana Abraham harus menantikan kelahiran seorang putra bernama Ishak. Cukup lama dia harus menunggu. Cukup lama dia harus berfokus kepada janji Tuhan, sehingga istrinya ya ragu terhadap janji Tuhan kepada Abraham dan kepada mereka, sehingga kita tahu bahwa istrinya Sarah saking tidak percayanya, dia mendahului janji Tuhan. Dia coba menggenapi firman Tuhan dengan caranya, yaitu memerintahkan atau memohon kepada Abraham untuk dapat memiliki anak dengan cara menikahi pembantunya, yaitu Hagar, sehingga lahirlah Ismail. Nah, kita melihat bagaimana manusia kadang-kadang kalau Tuhan berjanji akan menolong kita, Tuhan katakan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, dan aku akan menyertaimu. Kadang-kadang kita juga ragu terhadap apa yang diperintahkan Tuhan atas terjanji-janji Tuhan. Kadang-kadang kita coba berusaha untuk mengatasi masalah kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, tanpa kita berharap, tanpa kita berserah, tanpa kita memohon, berseru kepada pertolongan Tuhan. Sehingga kadang-kadang apa yang terjadi, kita tidak mampu dan kita gagal. Oleh karena apapun masalahmu, sekecil dan sebesar apapun masalahmu, tetaplah berserah, bersandar, bergantung, berharap kepada pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan janji Tuhan, dalam melaksanakan perintah Tuhan untuk kita tetap teguhkan hati kita, adalah satu, adalah berserah. Yang saya katakan itu adalah surrender. Menyerahkan segala sesuatu atau sepenuhnya masalah kita kepada Tuhan. Ya, bukan berarti kita berdiam diri, berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa, tetapi tetap kita berusaha untuk kita tetap berjuang, dan pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Inilah orang yang berserah. Orang yang tidak hanya tinggal diam, tetapi dia tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti datang, dan dia tetap berusaha untuk mengatasi masalahnya. Dia tidak hanya mengandalkan, dan dia tidak hanya berserah begitu aja, artinya pasrah, give up, tetapi dia
berserah itu adalah orang yang mempunyai keyakinan tetap berusaha untuk mengatasi masalah dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. 2, bersandar. Bersandar artinya lean back atau recline. Orang yang hati dan pikirannya berlabuh hanya kepada Tuhan Yesus, ya, yang adalah gunung batu yang kokoh, yang kekal. Tempat kita untuk berlabuh, tempat untuk kita bersandar, itu tentulah harus ke tempat yang kokoh, ke pelabuhan yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus sendiri adalah batu penjuru, batu yang kokoh di mana tempat kita untuk bersandar, untuk kita berlabuh, untuk kita recline, untuk kita lean back gitu. Jadi setiap masalah, setiap persoalan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan katakan teguhkanlah hatimu, berarti kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Bersandar itu adalah orang yang hati pikirannya hanya berfokus kepada Tuhan, hanya tertuju kepada Tuhan, hanya berlabuh kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita juga kalau dalam implementasi teguhkanlah hatimu dalam menghadapi setiap masalah, itu adalah ketiga, bergantung, dependent. Artinya menaruh kehidupan kita ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Hidup ini yang telah Tuhan karuniakan, anugerahkan, kita juga akan serahkan kembali kepada Tuhan. Tapi kita tetap harus menjalani hidup ini dengan penuh keimanan kepada Tuhan, menjalani perjalanan hidup ini bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai, selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Amin. Dan yang keempat, untuk melaksanakan atau action plan daripada kuatkanlah atau teguhkanlah hatimu adalah yang keempat, harus selalu berharap kepada Tuhan. Hope with full confidence in God. Jadi kita harus betul-betul berharap secara penuh keyakinan hanya kepada Tuhan. Berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi menaruhlah pengharapan kita sepenuh hati, segenap hati hanya kepada pertolongan Tuhan. Artinya apa? Kita setuju untuk menyelesaikan setiap perkara yang kita hadapi, setiap masalah pencobaan yang kita hadapi, dengan cara kekuatan dan pemikiran daripada Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan cara kita, tetapi kekuatan dan cara Tuhan. Bagaimana kita mengetahui kekuatan dan cara Tuhan dalam menyelesaikan setiap masalah kalau kita tidak mengerti firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Oleh karena itu, firman Tuhan itu harus kita baca. Firman Tuhan itu harus direnungkan siang dan malam. Itulah yang memberikan kita kekuatan. Itulah yang memberikan kita kemampuan untuk mengatasi segala masalah kita. Amin. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua jemaat, di masa pandemi ini memang semua orang banyak sekali mengalami masalah yang begitu pelik, ya, dan membuat kita begitu ketir, dan membuat kita begitu patah semangat. Kadang-kadang kita nggak tahu akan berbuat apa, sementara PPKM level 4 tetap masih berjalan, dan kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar, atau kita kadang-kadang kita tidak bisa berjualan. Untung bagi kita yang masih bekerja masih tetap dapat gaji, walaupun mungkin lama-lama akhirnya juga akan kita suatu saat akan di PHK. Tetapi saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melewati masa pandemi ini. Asalkan kita tetap berjaga-jaga, kita melakukan prokes kesehatan dengan disiplin, dan kita tetap berdoa, kita tetap mengandalkan Tuhan, ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri dalam menghadapi masa pandemi ini. Dan yakinlah bahwa masa pandemi ini akan berakhir. Amin. Baiklah, saran dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini hanya sampai di sini dulu.
Kiranya kalau Tuhan memberkati kita semua, apa yang kurang biarlah disempurnakan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang begitu indah dan luar biasa. Karena kami sungguh percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kuatkan dan teguhkanlah hati-Mu. Diperintahkan Tuhan untuk kami menguatkan dan meneguhkan hati kami dalam menghadapi setiap masalah kehidupan ini, dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Kami percaya kami tidak sendirian, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami percaya kami dapat melewati masalah yang sulit ini. Dan juga Tuhan, semua saudara-saudara kami, semua teman-teman kami tentunya. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat. Tapi sebelumnya kita dengar pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kalau Tuhan telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya umat-Mu Tuhan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kiranya kami mau mengarahkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat-berkat surgawi. Saatnya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit ya Tuhan, untuk mencurahkan berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik daripada umat-Mu. Perlindungan yang begitu nyata Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang sempurna, tuntunan daripada Tuhan begitu nyata dalam setiap kehidupan daripada kami semua, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.